adu argumen Habib Bahar versus Kang Deddy Mulyadi tentang masalah kemusyrikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video catatan tentang adu argumen antara saudara Habib Bahar dengan saudara Kang Deddy Mulyadi, masalah berkaitan dengan kemusyrikan. Pertama, Habib Bahar dalam ceramahnya di Purwakarta pada tanggal 8 Oktober tahun 2024 menuduh bahwa Kang Deddy Mulyadi telah menjadikan Purwakarta menjadi kota kemusyrikan. Kedua, kita akan lihat jawaban dari Kang Deddy Mulyadi tentang masalah tauhid, patung, dan kemusyrikan. Ketiga, saya akan memberikan catatan atas kedua argumen dari kedua belah pihak tersebut. Pertama, mari kita simak video Habib Bahar yang menuduh Kang Deddy Mulyadi telah menjadikan kota Purwakarta menjadi kota kesyirikan sebagai berikut. Nah, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita berada di akhir zaman. Fitnah di mana-mana, kerusakan di mana-mana. Maka satu-satunya benteng bagi NKRI, baik masa sekarang atau di masa yang akan datang, benteng NKRI adalah para santri, saudara-saudara. Nah, santri-santri di daerah-daerah, santri-santri di tempat-tempat, itu tergantung tempatnya. Santri-santri itu tergantung tempatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat, maka sedikit daripada santri-santri itu yang akan mendapatkan manfaat dan barokah daripada ilmu, saudara-saudara. Jangan harap Purwakarta bisa menjadi kota santri selama masih banyak kemusyrikan di kota Purwakarta, saudara-saudara. Jangan harap. Jangan harap, potong lidah saya. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara-saudara. Ya, kenapa Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy? Betul? 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 Saya nggak ada urusan, saya nggak ada urusan. Nggak ada urusan saya. Iblis saya makan kok. Deddy lagi. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi apa? Jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan, saudara-saudara. Makanya yang kayak begitu harus ditumbang. Harus ditumbang. Bodoh amat, terserah. Kalian mau bilang saya pakai, terserah. Kenapa? Saya tidak rela. Saya bukan orang Jawa Barat, saudara-saudara. Saya orang Sulawesi, tapi saya tinggal di Jawa Barat. Di mana saya ditinggal, di situ saya junjung, saudara-saudara. Di mana saya tinggal, jangankan tinggal, di mana kaki saya berpijak, maka di situ semua adalah saudara-saudara saya. Siapapun mereka, siapapun agamanya, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, selama kaki saya menginjakkan kaki saya menginjak di tanah Indonesia, dimanapun wilayahnya, dimanapun kabupatennya, dimanapun kotanya, dimanapun daerahnya, maka saya akan berada di pihak rakyat untuk membela rakyat sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan, siap lawan kemusyrikan. Allahu Akbar. Enak aja mau jadiin Purwakarta kota kemusyrikan, udah dijadiin malah. Jangan. Purwakarta kota apa? Banyak anak buahnya, nggak ada urusan. Berdasarkan video tuduhan tersebut, yang sebenarnya durasinya cukup lama ya, karena hampir 4 menit menyinggung Kang Deddy Mulyadi.
tetapi ternyata tidak menjelaskan secara rinci alasan beliau menuduh mengapa Purwakarta disebut sebagai kota kemusyrikan, kecuali sebuah alasan umum, yaitu karena Purwakarta banyak berhalanya, banyak patungnya, dan banyak maksiatnya. Kalau tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung, kotanya kota kemusyrikan, kota maksiat. Harusnya beliau menjelaskan dan memperinci hukum tentang masalah patung dalam Islam, menjelaskan bahwa patung yang dibangun di era Kang Deddy Mulyadi termasuk berhala. Kenapa perlu dijelaskan dengan rinci, supaya para jamaahnya dan para penyimak video tersebut bisa tercerahkan, bisa mendapat wawasan yang benar tentang patung yang dibangun Kang Deddy Mulyadi termasuk berhala. Agar kaum muslimin di Purwakarta faham bahwa membuat patung termasuk berhala dan mengarah kepada kemusyrikan. Tapi, sayang, ide dan gagasan Habib Bahar sangat umum dan mentah, sehingga saya nilai sangat lemah dan mudah dipatahkan argumentasinya. Saya juga mencari materi ceramah Habib Bahar di YouTube yang membahas tentang tauhid, tentang hukum, patung, dan berhala. Tetapi sayang, saya tidak mendapatinya, sehingga tidak bisa untuk memperkuat argumentasi beliau. Selanjutnya, kita simak jawaban Kang Deddy Mulyadi tentang masalah patung yang banyak dia bangun. Apakah termasuk kemusyrikan? Ayo kita simak video wawancara Kang Deddy Mulyadi dengan Irfan Hakim dan Novi Pratiwi ketika mereka berdua berkunjung ke rumah Kang Deddy Mulyadi yang ternyata juga banyak patungnya, sehingga mengetahui alasan beliau. Sekarang tadi sempat terputus mengenai seni itu penting dalam kehidupan. Tapi maaf Kang, karena Akang terlalu berkeseniannya itu terlalu semangat, ada terjadi banyak isu-isu mengenai Kang Deddy katanya. Maaf ya, Kang Deddy membuat patung-patung. Iya. Ya, kan saya orang Jawa Barat. Mana? Iya, itu katanya Kang Deddy menciptakan tanda kutip berhala. Oh iya, kalau urusan buat patung perasaan lebih dulu Bung Karno udah di Jakarta. Gue Jakarta Iya. patungnya gede-gede. Iya. Nah, sebenarnya gini loh. Tujuannya apa Kang? Tujuannya estetika aja, mengingatkan gini loh. Misalnya di perempatan, saya pasang misalnya patung Bima. Jadi orang mengingat, saya tunggu nanti di patung Bima. Kan sederhana. Kenapa harus Bima gitu, Ya kenapa? kan nanti bisa dibuat ceritanya dong, narasi tentang Bima. Bima itu sosok pewayangan yang melambangkan seorang kesatria yang memiliki jiwa jujur, sifat kesatria, ucapannya tidak pernah bohong, hormat pada guru, sampai gurunya mencelakakan dia masih diikutin, dia harus masuk hutan. Iya, iya. Itu kan narasi itu bisa dibuat. Oke. Dan kemudian saya meyakini bangsa Indonesia itu bangsa cerdas, apalagi orang Sunda. Itu mungkin patung disemah. Iya. Sampai ada yang Jadi kalau gini, kalau ada orang yang beranggapan bahwa kalau pasang patung takut disembah, orang itu menganggap bodoh. menganggap Dia orang lain bodoh. merendahkan orang Sunda. Weh, bulan dia tuh dari sini. Ih, dari sini udah kelihatan guys. Iya, ada itunya, ada meganya. Keren banget. Dan kita akan menikmati bulan itu bersama-sama nanti ya. Iya. Oke, jangan mengecoh. Saya masih serius, Kang. Iya. Enggak. Saya mah seperti netizen. Ya, Oh, Kang Deddy mah mengecoh lagi serius iya, kata gitu. serius. So. Oke, sampai ada yang menyangsikan, maaf sekali, tentang keislaman Kang Deddy. Ya, bagi saya sih nggak apa-apa. Persoalan keislaman kan tidak mesti harus meyakinkan pada orang lain. Persoalan keislaman itu kan persoalan kita dengan Allah. Ngapain kita harus mau diyakini keislaman kita pada orang lain kalau Allah sama kita meragukan? Nah, menghadapi orang-orang seperti itu gimana? Gi, hati-hati jatuh. Cuekin aja. Mereka itu juga politik kok. Maksudnya? Ya politik. Apa yang dia lakukan politik. Jadi Kepentingan politik juga. maksudnya
kita bahas agak serius nih, nggak apa-apa lah. Ya serius. Jadi karena isu itu tuh tiba-tiba mencuat ketika politik sedang panas. Iya, buktinya setelah selesai pilgub nggak ada lagi tuh yang ngomongin itu. Hari ini nggak ada ngomong Deddy Mulyadi musyrik kafir lagi, nggak ada tuh. Iya. Ya kan Berarti politik bisa aja. dianggap ada yang menggoreng. Ya iyalah. Kita kan tahu tukang gorengan itu siapa. Apalagi kalau pakai plastik berangu. Iya. Jadi cuek aja di menghadapi itu. Cuek aja. Apa? Dari video tersebut jelaslah alasan Kang Deddy Mulyadi membuat patung adalah sekedar seni dan estetika belaka. Patung yang beliau bangun bukan dijadikan sebagai berhala. Patung yang dibuat tidak digunakan sebagai sesembahan selain Allah. Beliau meyakini orang sekarang, terutama orang Sunda, sudah cerdas. Tidak mungkin menjadikan patung yang beliau bangun sebagai sesembahan atau berhala. Bahkan 9 tahun yang lalu Kang Deddy Mulyadi sudah dijuluki Raja Syirik oleh Ormas Front Pembela Islam yang notabene adalah ormas yang Habib Bahar bernaung di dalamnya sebelum dibubarkan. Menariknya Plerit yang menjadi lokasi pengajian Habib Bahar di awal video adalah lokasi pengrajin celengan yang berbentuk patung. Mari kita simak video wawancara Kang Deddy Mulyadi dengan fifa.co.id sebagai berikut. Terus tunjukin di 1000 patung itu di mana? KPK bilang seperti itu. Lo enggak, mereka salah pemahaman. Di Purwakarta itu patung tuh bukan barang baru. Purwakarta itu punya industri keramik pleret, ya kan? Membikin celengan dari tanah liat, celengan semar, terkenalah celengan Paleret. Jadi itu asli Purwakarta. Celengan Paleret, dibikin patung apa celengan yang besar-besar, yang harimau, yang itu, yang ini. Nah, ada khas Paleret namanya menong. Nah, menong itu adalah identitas Pleret dan menjadi khas Purwakarta hari ini. Saya menjadikan menong hari ini menjadi asalnya mukanya perempuan, menong itu, ya kan? Diganti oleh saya mukanya jadi wayang 2 muka. Kalau ada Dorna, di baliknya ada Semar. Kalau ada Yudhistira, di baliknya ada Duryodana. Kalau ada Sangkuni, di baliknya ada Bisma. Jadi manusia itu 2 muka. Saya pasang di gerbang masuk ke arah Purwakarta lewat Jatiluhur. Itu khas yang bikinnya orang Pleret. Itu identitas kita. Terus pertanyaan saya, yang problem apa? Nah, berhala ya konsisten. Kalau patung itu dianggap berhala dan tidak boleh, bikin keputusan yang menyeluruh untuk seluruh orang Indonesia. Dalam keputusan Kepres, dalam Perpres, dalam undang-undang. Karena saya bupati penyelenggara konstitusi. Pertanyaan saya adalah, kenapa sih kalau patung harimau Kodim nggak dimasalahin? Kenapa patung Lodaya di Polres nggak dimasalahin? Kenapa patung polisi nggak dimasalahin? Kenapa patung tentara nggak dimasalahin? Sepertinya memang. Nah di Jakarta patungnya lebih gede, patung Sudirman. Nah persoalannya kenapa sih patung yang gede di Jakarta yang dimasalahin, yang di Purwakarta yang kecil-kecil? Malah Kang Deddy Mulyadi malah menyerang balik orang yang menuduh beliau musyrik karena membuat patung sebagai berhala, bahwa mereka tidak konsisten karena banyak juga pejabat lain yang membangun patung seperti Presiden, TNI dan Polri juga banyak membuat patung tetapi tidak dicap musyrik. Selanjutnya bagian ketiga dari video ini mengenai catatan saya mengenai masalah patung. Bahwa hukum membuat patung untuk karya seni ada 2 pendapat. Pertama, membuat patung adalah haram. Sebagaimana ini adalah pendapat mayoritas ulama, dan ini adalah pendapat yang saya ikuti. Dalilnya sangat jelas, yaitu hadis. Sesungguhnya orang yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah para pembuat gambar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kekhawatiran terbesarnya adalah, pertama, membuat patung adalah meniru penciptaan Allah, dan kedua, membuka jalan menuju kemusyrikan, seperti zaman dahulu. Karena awal terjadi kesyirikan adalah dimulai dari menggambar dan membuat patung orang saleh. Pendapat kedua adalah pendapat sebagian ulama dan cendekiawan Islam kontemporer seperti dari kalangan Al-Azhar dan Dewan Fatwa
Di negara-negara mayoritas Muslim lebih fleksibel, dengan syarat jika patung bukan untuk disembah, hanya untuk apresiasi seni atau pendidikan, bisa ditoleransi. Jadi kesimpulan saya, kemungkinan Habib Bahar mengikuti pendapat mayoritas ulama dalam masalah patung. Namun, sayangnya Habib Bahar dan kelompoknya tidak konsisten. Kenapa? Di satu sisi mereka takut membangun patung menjadi berhala yang disembah, tetapi di sisi yang lain mereka tidak takut membangun kuburan yang akhirnya menjadi seperti berhala, tempat meminta hajat dan kebutuhan. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi mengikuti pendapat kedua yang memperbolehkan membuat patung sebagai karya seni. Jadi dalam masalah membuat patung ini, perlu adanya toleransi dan berlapang dada dari orang-orang yang berada di pihak yang mengharamkan. Kecuali pemerintah mengikuti pendapat pertama dan membuat peraturan selaras dengan keinginan pihak pertama, yaitu peraturan yang melarang pembuatan patung, maka pihak kedua tidak boleh membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame ya teman-teman ya, Habib Bahar yang muncul kembali ya. Tapi ya kurang mengenakan beritanya teman-teman ya. Kita doakan Habib Bahar sehat selalu dan semoga bisa menghadapinya dengan ikhlas ya teman-teman. Kalau emang itu benar ya teman-teman, kali ini masih simpang siur beritanya. Tadi pun ya kita simak aja nih adu argumen dari Habib Bahar dan Kang Deddy ya teman-teman. Mohon diambil yang baiknya aja ya teman-teman ya. Dari tadi debat Habib Bahar dan Kang Deddy Mulyadi yang mana tentang patung di Purwakarta, yang mana kata Kang Deddy sudah dari dulu sudah ada patung tuh ya teman-teman. Cuman ya mungkin Habib Bahar belum tahu atau gimana ya teman-teman ya. Ya baguslah adu argumennya teman-teman. Tapi ya harusnya endingnya jangan bermusuhan, itu yang kita harapkan ya teman-teman. Boleh adu pemikiran ya, boleh tukar wawasan ya teman-teman, tapi endingnya harus ya baik lagi gitu ya teman-teman ya. Dan ya kita doakan Kang Deddy dan Habib Bahar ya, semoga ya bisa bareng lah intinya teman-teman ya. Kita mengharapkan itu sih teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.